Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan kami di Radio Sindiran Sindironia. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya, baik di dalam negeri maupun sedang berada di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Breaking news, seorang pria berbaju FPI ditangkap di depan rumah Panglima TNI. Nah lo gimana toh? Ya, seorang pria yang mengenakan baju FPI diamankan oleh prajurit dan polisi karena berperilaku mencurigakan di rumah dinas Panglima TNI di Jalan Diponegoro nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat. Pria tersebut bernama Mirwan Siregar terlihat bolak-balik sembari menggendong tas. Berikut adalah beberapa foto saat Mirwan Siregar diamankan oleh pihak aparat. Ini fotonya. Ini dari merdeka.com ya. Peristiwa depan rumah TNI gitu ya ceritanya. Dan yang bawah ini sudah diboncengkan oleh aparat kepolisian ya untuk dibawa ke markas polisi barangkali ya. Ya, berikut adalah foto-foto yang menulis dapatkan dari sumber TKP gitu ya. Nah ya kok bisanya toh. Mirwan Siregar namanya nih. Mirwan Siregar saat diamankan oleh polisi dan anggota TNI. Ini Mirwan Siregar ini berbusana FPI ya. Ditangkap oleh polisi dan TNI ini ya. Kartu Jakarta Sehat, oh dia punya kartu Jakarta Sehat ya, Mirwan Siregar sebetulnya ini tulisannya barangkali ya. Tanah Serial ya. Ya, laki-laki itu kita tangkap karena dicurigai dengan membawa satu buah tas ransel dekat rumah Panglima TNI, ujar Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Asep Guntur Rahayu seperti yang dimuat di dalam situs merdeka.com. AKBP Asep Guntur Rahayu mengatakan sebelum Mirwan diamankan, ia sempat marah-marah di pos polisi Taman Suropati Menteng dengan mengancam akan membakar pos polisi tersebut ya. Melihat hal tersebut, polisi tak mau ambil resiko, dibantu oleh prajurit TNI akhirnya mengamankan pria yang mengenakan kaos bertulisan From Pembela Islam. Mirwan lalu dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. AKBP Asep mengaku belum mendapat informasi apakah Mirwan anggota ataupun simpatisan FPI. Asep juga belum mengetahui apa isi tas dan motif Mirwan sampai marah-marah ancam bakar pos polisi. Dugaan sementara Mirwan mengalami gangguan kejiwaan. Oh gitu toh, wong edian. Diduga mengalami gangguan jiwa tetapi belum tahu karena masih diperiksa. Ya, nanti hasilnya apa kita infokan, intinya kita amankan dulu pria ini tandasnya. Ya, ini sudah di kantor polisi Mirwan Siregar menggunakan kaos FPI ya. Iya, ini senyum-senyum aja nih. Maaf penulis, mau ketahui dulu ya karena menurut dugaan sementara perilaku tersebut mengalami gangguan jiwa. Ya, pun jadi ingat tentang simpatisan PKS yang pernah mengancam polisi menghina Presiden Jokowi membuka pendaftaran teroris untuk melawan pemerintahan yang sah, ternyata juga mengalami gangguan jiwa seperti yang tulis bahas. Ya, penulis jadi bingung begitu ya. Kenapa ya makin banyak orang yang mengalami gangguan jiwa ya? Apakah ini efek daripada Pilpres 2014 silam karena calon pilihan mereka yang sudah menghabiskan banyak uang untuk iklan sejak 2009 akhirnya kalah? Lalu jika ada yang bertanya kenapa si pelaku tersebut senyum setelah ditangkap seperti terlihat dalam foto tersebut di atas ya. Menurut Asep sudah dijelaskan jika dugaan sementara pelaku mengalami sakit jiwa, jadi harap maklum saja. Ya, penulis merasa kasihan pada orang-orang yang mengalami sakit jiwa tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sakit jiwa. Iya. Silakan perhatikan di sosial media beberapa banyak orang yang mengalami bangga menyebarkan berita hoak dan fitnah, bahkan meme editan buatan mereka sendiri. Hanya karena membela junjungannya yang sudah kabur ke Arab Saudi dan sekarang kabur lagi ke Yaman.
Seorang bocah yang mengklaim dirinya sebagai hacker muslim yang katanya ingin membela agama malah membuat fitnah berupa pembicaraan palsu ya antara Kapolri dengan Kabid Humas PMJ tentang kasus Rizik Syihab ya. Iya. Yang akun ditangkap ya, alumni 212 kejang-kejang ya, pada stres ya. Jujur penulis merasa sedih karena melihat kelakuan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah, mengklaim dirinya sebagai pembela Islam, tetapi tindakannya malah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesucian agama itu sendiri ya. Mengklaim dirinya sebagai pembela agama, tepat kerjanya menipu umat Islam dan rakyat Indonesia seperti yang sudah penulis bahas. Ya. Penulis mohon kepada orang yang mengklaim dirinya sebagai pembela agama dan partai dakwah, tolong jangan rusak agama demi kepentingan pribadi dan kelompok kalian sendiri ya. Karena agama itu terlalu suci untuk dijual demi kepentingan duniawi ya. Penulis masih menunggu ya perkembangan kasus ini ya, mudah-mudahan agar segera terbongkar siapa pelaku yang mengenakan baju FPI yang mondar-mandir di depan rumah Panglima TNI. Penulis juga menunggu kelanjutan informasi tentang isi tas yang dibawa oleh pelaku. Jika nanti ada yang mempermasalahkan kenapa si pelaku senyum setelah ditangkap untuk ngeles atau untuk mengatakan kasus ini rekayasa, toh perakit bom panci yang ditangkap di Bandung kemarin juga tidak senyum setelah ditangkap oleh polisi seperti yang terlihat gambar di bawah ini. Stres ya. Bagi kalian yang sudah melakukan aksi teror, berkedok bela dan masih bisa terjun, dua kata: sakit jiwa, Etian. Aduh, ramai itunya tanda ya, SBY menang kalah ya. Oke, seorang pria ber-JP ditangkap di depan rumah Panglima TNI, breaking news gitu demikian ya. Oke, segera demikian bro ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.